Minuman kekinian yang seperti di atas meja ini sedang jadi tren. Ya, apalagi ketika timbul somasi dari salah satu perusahaan minuman es teh kekinian, yaitu Es Teh Indonesia, mensomasi salah satu pelanggannya yang mencuit di dalam Twitter yang mengatakan bahwa es teh yang dibelinya itu seperti berisi 3 kilogram gula yang berisiko menyebabkan kencing manis pada dirinya kalau sering diminum jadinya, ya. Dan somasi ini menimbulkan respon dari para netizen dengan mempertanyakan keamanan produk es teh kekinian. Salah satu blogger menuliskan judul ini dan mengulas resiko yang terkandung dalam segelas es teh manis. Saya Dr. Oi, dalam Opini Sehat, saya beropini tentang bagaimana kandungan gula di dalam es teh ini, dampaknya bagi kesehatan kita, ya. Tetapi saya tidak mau disomasi seperti pelanggan tadi itu, ya. Karena itu saya disclaimer dulu, ya, bahwa yang saya bahas ini adalah es teh kekinian di negeri Konoha, ya. Suatu negeri yang di sana, nun jauh di sana, bukan di Indonesia loh, ya. Tetapi di sana, ya. Kalau mirip, ya itu hanya kebetulan saja. Daripada saya masuk jurang, disomasi, ya lebih baik main aman seperti ini, ya. Oke, kita bahas yuk gula di dalam bubble tea, ya. Mungkin mirip dengan yang di sini, ya, bubble tea-nya, ya, mungkin, ya. Ini adalah jumlah gula di dalam bubble tea itu, ya. Yang terendah adalah 8,5 sendok teh, satuannya sendok teh semua. Dan yang tertinggi adalah 20,5, sangat tinggi jadinya, yaitu bubble milk tea, ya. Lalu berapa sih standarnya untuk yang diperbolehkan yang baik untuk tubuh ketika kita menambahkan gula di dalam makanan atau minuman kita? Berapa? Ya. Dan ternyata Asosiasi Ahli Jantung Amerika yang tergabung dalam The American Heart Association itu mengatakan bahwa konsumsi gula tambahan yang dimasukkan ke dalam minuman atau makanan adalah dalam sehari untuk wanita adalah 6 sendok teh saja, sedangkan pria 9 sendok teh. Ya, itu maksimalnya. Sangat sedikit kan dibandingkan dengan kandungan gula di dalam bubble milk tea tadi atau minuman es teh kekinian tadi, ya, di negeri Konoha loh, ya. Ini dari AHA mengatakan demikian. Oke, kita bandingkan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa minuman bersoda mereknya ini dan merek yang lainnya sebaiknya dikurangi, dibatasi karena banyak mengandung gula, ya, minuman bersoda itu. Dan gulanya ternyata hanya 8 sendok teh. Lebih sedikit dibandingkan dengan es teh kekinian, yaitu seperti bubble milk tea ini, ya. Seperti minuman-minuman ini ada yang 18,5 sendok teh dan ada yang 20,5 sendok teh. Jadi kalau minum minuman ini seperti minum 2 kali lebih Coca-Cola, ya, yang isinya 8 sendok teh gula, ya. Anda bisa bayangkan, wow sekali kan? Nah, ini kita bahas gulanya, ya. Jadi kandungan gula di dalam bubble milk tea ini apa saja, ya? Ini adalah bahan pembuatan atau resep pembuatan salah satu minuman kekinian, yaitu bubble milk tea, ya, teh yang bersusu, ya, yaitu air, kemudian susu cair, ya. Susu cair ini juga bisa mengandung gula karena susu cair itu sendiri, kalau susu murni itu tidak terlalu manis, laktosa itu tidak manis dibandingkan dengan glukosa dan fruktosa. Karena itu ketika terasa manis pasti mengandung glukosa atau fruktosa atau fruktosa. Ya, apalagi kalau susu cairnya itu dibuat dari susu kental manis, ya, ditambahkan susu kental manis. Balai POM sudah mengatakan di tahun 2018 bahwa susu kental manis itu bukan susu, tapi minuman dengan kadar gula yang tinggi. Oke, kita temukan
gula ya di dalam susu cair ini. Kemudian bubble tea-nya ternyata adalah tepung. Tepung itu gula dalam bentuk lain. Tepung yang kita makan akan di dalam tubuh akan diubah 100% menjadi gula. Ya. Karena itu tepung itu adalah gula sebenarnya. Tambah lagi sekarang gula pasir. Ya, namanya gula pasir pasti gula ya. Kemudian brown sugar. Sugar berarti gula juga. Lalu madu. Ya. Madunya 2 sendok makan lagi, sangat tinggi. Bila madunya itu asli, pastilah mengandung gula juga, yaitu gula buah. Bahkan konsentrasi gula buahnya sangat tinggi dibandingkan dengan jenis gula yang lainnya, yaitu di madu itu atau pada madu bisa mencapai 90% konsentrasinya dari keseluruhan kandungan di dalam madu tersebut. Sangat tinggi ya fruktosanya ya. Barulah satu kantong teh hitam ya. Jadi dari 7 kandungan ini, 5 diantaranya adalah gula. Baik dalam bentuk apapun gula itu, namanya apapun, pada prinsipnya terdiri dari 2 kandungannya, yaitu yang pertama adalah glukosa atau gula darah, yang kedua adalah fruktosa atau gula buah. Ya. Itu kandungan di dalam gula ataupun bahan-bahan yang ada di dalam bubble milk tea ini. Karena itu ya sangat layak sekali kalau gulanya sangat tinggi seperti itu ya. Lalu dampaknya apa bagi kesehatan kandungan gula yang sangat tinggi ini? Kita simak yuk. Hormonal obesitas. Jadi obesitas itu sebenarnya bukan kalori yang menyebabkannya, tetapi karena hormon ya. Hormon yang dipicu oleh gula yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Glukosa atau gula darah akan memicu setiap kali glukosa atau gula yang masuk ke dalam tubuh kita, maka pasti memicu insulin ya, hormon insulin. Insulin yang tinggi dia akan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menghentikan pembakaran lemak, yang kedua adalah membuat lemak dari bahan yang masuk, terutama gula. Gula itu adalah karbohidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah gula ya. Karena karbohidrat itu sebenarnya adalah gula ya. Jadi pembentukan lemak akan terjadi, pembakaran lemak justru dihentikan. Yang mau kurus atau langsing, kalau tetap makan karbohidrat tinggi, ya inilah yang terjadi. Sulit sekali mengalami penurunan berat badan. Lemaknya nggak akan hilang. Bahkan lemaknya dibentuk salah satunya di liver ya, atau hati. Karena itu terbentuklah fatty liver atau perlemakan hati. Hati yang berlemak ya, itu akan menimbulkan insulin resisten di sebelah sana ya, resistensi insulin. Ketika terjadi resistensi insulin, insulinnya di dalam darah justru menjadi tinggi lagi. Ketika insulin tinggi, pembakaran lemak di stop, pembentukan lemak dilakukan. Nah, ini lingkaran setan terus-menerus dari glukosa. Kemudian kita bisa simak dari fruktosa. Fruktosa atau gula buah akan menyebabkan perlemakan hati secara langsung. Karena fruktosa atau gula buah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Tidak ada satu organ pun yang bisa memetabolisme fruktosa atau mengolah fruktosa kecuali liver atau hati. Karena itu hati menjadi berlemak. Karena fruktosa akan diubah menjadi lemak, terutama adalah trigliserida. Ya. Dan terjadi insulin resisten lagi, insulinnya tinggi, terjadi siklus yang terus-menerus yang saya katakan tadi, dan obesitas yang sulit dikendalikan nantinya. Dampak lainnya adalah yang berbahaya adalah timbulnya metabolic syndrome seperti yang di tengah ini. Apa itu metabolic syndrome? Akan saya jelaskan nanti ya. Tapi ini kriterianya. Tanda-tandanya apakah Anda terkena metabolic syndrome atau tidak. Yang pertama, lingkar perut. Coba ukur lingkar perut Anda. Bila lebih dari 90 untuk pria atau 80 untuk wanita, maka Anda berisiko tertimbul metabolic syndrome. Ya. Kemudian gula darah, tolong dicek gula darah Anda pada waktu puasa. Bila lebih dari 100,
maka hampir dipastikan bahwa Anda mengalami sindroma metabolik. Tekanan darah dites. Coba dicek tekanan darah Anda, bila di atas 135/85, maka Anda terkena hipertensi sebagai salah satu kriteria dari metabolic syndrome. Kalau Anda periksa lab, TG-nya tinggi di atas 140, kemudian HDL-nya bagi wanita di bawah 50 dan bagi pria di bawah 45, maka kemungkinan Anda mengalami metabolic syndrome ini. Berawal dari apa? Gula alias karbohidrat yang ada di dalam minuman kekinian itu. Dan di Amerika sudah disebutkan di sana, sugar is a sweet poison. Jadi gula itu adalah racun yang manis. Racun itu ya, mengakibatkan banyak kerusakan di tubuh kita. Ya. Karena itu, ketika banyak minum minuman kekinian yang banyak mengandung gula tinggi tadi itu, maka welcome to the next generation. Generasi berikutnya adalah seperti ini bentuknya. Obesitas. Ya. Obesitas bukan penyakit keturunan loh ya. Hanya kurang dari 5% saja yang diturunkan. Tetapi yang diturunkan adalah pola makan dan pola aktivitas yang salah. Ini ya. Nongkrong, nonton TV, main gadget dan sebagainya sambil makan karbo. Ini gula sebenarnya. Popcorn, snack seperti itu adalah gula. Gula-gula yang tersembunyi di dalam makanan. Ya. Bentuknya jadi seperti ini. Bapak, papa, mamanya, dan anaknya semua obesitas sampai sofanya merasa sempit jadinya. Ya. Selamat datang generasi yang baru ini. Ya. Dan selamat datang juga untuk generasi ini disambut dengan berbagai macam penyakit metabolik ini. Nah, inilah yang saya jelaskan tentang metabolic syndrome, kumpulan penyakit di sini ini. Anda hipertensi, gangguan lemak, tadi itu, lemak di dalam darah Anda kacau, kemudian PCOS, polycystic ovarium syndrome, yaitu penyakit yang dialami oleh wanita, terjadi gangguan hormon sehingga menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan anak, momongan, hamil, sulit. Kemudian kalau hamil pun juga risiko terjadi keguguran ataupun dampak dari efek samping kehamilannya juga cukup tinggi nantinya. Lalu heart disease, penyakit jantung terutama koroner. Karena itu sekarang ini penyakit koroner mudah timbul dan terjadi serangan jantung pada usia-usia muda. Bahkan ada yang di bawah 30 tahun ya. Kalau dulu di atas 60 baru terkena serangan jantung, tapi sekarang makin muda ya. Usia 40 sampai 50 itu sudah sangat jamak sekali. Lalu bisa timbul demensia alias kepikunan di usia yang muda ya. Lalu NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Jadi perlemakan hati yang saya sebutkan tadi itu. Kejadiannya sama dengan kejadian atau prosesnya bagi orang-orang yang minum alkohol. Jadi, dengan kata lain, ketika Anda konsumsi karbohidrat atau gula tinggi, Anda sama dengan peminum alkohol. Meskipun tidak minum alkohol, hati Anda bisa rusak. Ya. Inilah gangguannya. Ketika hati rusak, metabolisme yang lain rusak, pembuangan racun akan rusak. Sehingga tubuh Anda akan mengalami keracunan, kekurangan nutrisi, gangguan hormonal, dan masih banyak lagi. Mengerikan pokoknya ya. Kemudian insulin resisten pasti terjadi. Kanker. Wow, kanker ya. Kanker sekarang makin banyak saja. Saya tertarik untuk membahas kanker ini nantinya. Karena kanker seperti vonis mati. Bahkan sekarang ini kanker tidak dikatakan sembuh, tapi survival. Karena suatu saat akan timbul lagi. Kekambuhannya juga masih mengancam. Meskipun sudah kemo, sudah radioterapi, operasi dan sebagainya, masih bisa timbul lagi. Kanker karena metabolic syndrome, karena karbohidrat, karena gula. Ya. Dan DM atau diabetes tipe 2. Ya. Ini banyak sekali sekarang ini. Dan komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut bisa ketumbi dan rontok, jadi kebotakan, mata bisa timbul katarak dan juga glaukoma, serta kebutaan juga,
Kemudian turun lagi di mulut, timbul gigi berlubang, sariawan, timbul jamur di mulut, dan sebagainya. Turun lagi ke bagian dada, yaitu jantung, penyakit koroner tadi itu karena kencing manis, lalu paru-paru mudah terinfeksi, apalagi di masa COVID ya, malah bisa timbul komorbidnya karena metabolic syndrome ini salah satu komorbid dari COVID yang menyerang paru-paru. Kemudian turun di saluran pencernaan, lambung, terjadi penyakit asam lambung ya. Dan pencernaan yang lain timbul gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi atau sulit buang air besar malahan, dan juga penyakit-penyakit alergi yang lain karena gangguan pencernaan karena gula tadi itu juga. Kemudian organ yang lain yang terkena adalah komplikasi dari kencing manis adalah gagal ginjal ya. Nah, ini dia. Banyak orang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi bila Anda mengalami gagal ginjal, itu tidak ada suksesnya sama sekali. Anda harus hemodialisis, cuci darah seumur hidup nantinya. Itu resikonya berawal dari DM tipe 2 yang dipicu oleh konsumsi karbohidrat tinggi alias gula. Ya. Ke bawah lagi di kaki bisa timbul luka yang tidak bisa sembuh-sembuh. Banyak kan? Oh ya, satu lagi di atas di otak bisa timbul stroke. Ya. Wow, banyak sekali penyakitnya. Selamat datang bagi generasi yang sekarang ini. Ya. Inilah penyakit-penyakit yang siap menyambut Anda bila Anda konsumsi gula tinggi. Salah satunya di minuman kekinian. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini Anda bisa mengerti dan Anda pahami. Ya. Bila ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya, ya, agar bermanfaat bagi sesama. Bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan komen di bawah, ya. Kita diskusi di situ. Ya. Jangan lupa like. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.